Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba kelas 1A Pagi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ulasan novel saya yang berjudul Penghujung Langit. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan identitas buku. Judulnya Penghujung Langit, jenis buku fiksi, penulis Sofa Farida Istiqomah, penerbit Z2, cetakan pertama 2012, tebal buku 200 halaman. Nah, di sini ada orientasi. Novel ini ditulis oleh Sofa Farida Istiqomah, lahir di Garut pada tanggal 10 April 1996, seorang pelajar yang sedang duduk di bangku kelas 12 Aliyah di Lembaga Pesantren Persatuan Islam 96 Garut. Bertempat tinggal di daerah Banyuresmi, Garut. Merupakan pemula dalam dunia tulis-menulis, karya perdananya dimuat dalam antologi Negeri Sejuta Fantasi bersama Zahra Putri, DKK yang baru terbit awal Agustus. Selanjutnya karyanya tergabung dalam antologi Senyum Malaikat Kecil yang masih dalam proses penerbitan. Dan selanjutnya sinopsis. Ewis, gadis kelas 3 SMA yang ditinggalkan kedua orang tuanya sejak kecil. Ia hanya ditemani nenek dan ketiga adiknya. Ia menjalani hari-harinya yang tak laput dari persoalan. Menginjak dewasa, pahit getirnya permasalahan hidup mulai ia alami. Untaian cobaan dan tumpukan ujian melanda. Semua itu membuat kesedihan tak lepas dari dirinya. Keputusan jua menghadapinya. Namun di saat nestapa itu terus-menerus menemani sebuah keajaiban datang. Ia menemukan penghujung langit yang senantiasa melimpahinya semangat untuk bangkit. Novel ini menceritakan sebuah kisah inspiratif yang dapat membawa kita pada kesadaran bahwa rintangan dan permasalahan memang merupakan bagian dari jalan kehidupan yang harus kita lalui dengan ketabahan. Nah, di sini pasti kalian akan bertanya, lalu apakah penghujung langit itu? Mengapa penghujung langit mampu menyemangatinya? Mengapa Ewis menemukannya? Lalu bagaimana kisah Ewis selanjutnya? Nah, penghujung langit itu adalah pada rumput yang sangat luas. Mengapa Ewis bisa menemukannya? Karena pikirannya sedang kacau balau, dan dia salah jalan sehingga berada di tempat itu. Mengapa penghujung langit mampu menyemangatinya? Karena dia bisa mengurangi rasa perih di hati dengan berteriak kencang-kencangnya. Hanya jeritan Ewis yang bergemuruh di sana. Ketika jeritan terhenti, namun ia merasa langit mendekatinya, di mana langit mendekat untuk mendekat curahan hatinya. Dia merasa mendapat pencerahan berada di penghujung langit. Itu karena alam masih peduli akan penderitaannya. Lalu bagaimana kisah Ewis selanjutnya? Ia harus ditinggal adiknya Siti karena tertabrak mobil. Namun setelah kepergian Siti, ada seorang anak kecil yang ditemukan di penghujung langit. Ia sedang menangis karena ditinggal oleh ibu tirinya yang pada saat itu keluarganya sedang piknik. Anak kecil itu bernama Vivi, lalu Ewis mengajak Vivi ke rumahnya. Kemudian kehidupan Ewis sangat terpuruk karena pada saat hari pernikahannya, ibu Ewis meninggal karena kecelakaan pesawat saat ingin pulang ke kampung halamannya agar bisa menyaksikan pernikahan Ewis. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang isi novel tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku bisa membawa kita pada kesadaran bahwa rintangan dan permasalahan memang merupakan bagian dari jalan kehidupan yang harus kita lewati dengan ketabahan. Kelemahan buku seharusnya dilengkapi oleh warna setiap gambar itu agar si membaca bisa lebih merasakan bahwa itu benar-benar nyata. Nah, untuk cerita yang lebih jelasnya lagi, saya sarankan untuk teman-teman membaca buku novel tersebut yang berjudul Penghujung Langit. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.